Hai semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septiani Siagian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku Day 7 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Seperti biasa, aku udah nulis semua tindakan dan kegiatan aku di buku tulis, buku jurnal, buku target, dan semua tugas lainnya. Dan untuk hari ini, 10 Juni 2025, aku masuk di dinas siang pukul 2 sampai jam 8 malam. Cuman aku udah di rumah sakit jam 1 lewat beberapa menit. Jadi langsung aja ke ceritanya. Nah, pas lagi aku udah di rumah sakit jam 1 beberapa menit itu, aku langsung ngeliat ternyata ada teman aku di bagian kanan dari pintu masuk rumah sakit tersebut, ada tempat duduk, dan itu teman-teman PKL aku lagi ngumpul di situ juga. Nah, di situ aku samperin mereka, terus sekalian juga aku absen online guys di website rumah sakit tersebut. Nah, udah absen online, kita sekalian ke lantai 2 ke ruangan Ibu A untuk mengambil tugas kita, yaitu tugas yang diberikannya kayak di semacam notebook gitu. Nah, aku sama partner PKL aku kan, kita setiap PKL berdua kan, kita berdua juga sekalian ngambil buku kita di lantai tersebut bersama teman-teman PKL di ruangan lainnya. Nah, udah semuanya kita ngumpul, terus kita udah naik ke lantai 2 juga. Terus salah satu teman aku ngambil bukunya ke ruangan ibu tersebut, terus sekalian dia jelasin juga ada tambahan dari tugas tersebut kayak semacam dokumentasi gitu. Nah, kalau nggak salah sih di lantai 2 ya guys, atau lantai 1, kayaknya lantai 2. Pokoknya setelah dia kayak ngejelasin ada tambahan apa dari Ibu A ini, langsung dibagiin lagi buku notebook kita. Terus juga kita langsung balik ke ruangan masing-masing PKL-nya. Nah, aku sama teman partner PKL aku yaitu Ashley, kita berdua langsung ke gedung sebelah, karena kita PKL di gedung sebelah. Terus kita langsung ke ruangan C. Kita langsung naik ke lantai 3 dan kita langsung sapa kakaknya, dan juga kita izin taruh peralatan kita dan tas kita. Nah, setelah udah izin, kita langsung ke ruangan perawatnya. Terus kita langsung prepare, siap-siap semuanya. Terus buku tulisnya, pulpennya, buku targetnya kita bawa sama sekalian headphone. Nah, kita balik ke nurse station. Ternyata di situ ada temen PKL aku yang pagi, ada 2 orang juga. Nah, di situ mereka ternyata belum pulang dan juga belum operan karena emang masih jam 1, belum jam 2. 1 lewat beberapa menit, 2 kurang beberapa menit. Pokoknya belum jam 2 guys. Makanya belum operan. Setelah itu, aku langsung ke nurse station sama si Ashley temen aku ini. Terus sekalian nunggu juga buat operan. Nah, setelah itu kita operan, kita tulis semua data pasiennya. Untuk kegiatan selanjutnya pasien akan melakukan apa, terus juga tensi tadi pagi pasiennya berapa, apakah ada yang normal, atau juga diagnosis pasiennya kayak misalnya Bapak Tuan A dia memiliki diare akut, contohnya kayak gitu guys. Nah, udah operan, kita lanjut semuanya. Aku sama teman aku ikut keliling kakak perawatnya buat mengecek satu persatu pasien. Nah, udah ikut keliling, selesai kita balik ke nurse station lagi seperti biasa. Terus kita lanjut untuk melakukan tindakan TTV atau tanda-tanda vital. Dan seperti biasa tanda-tanda vital, aku ngecek nadinya, tensinya, SpO2, pernapasan, sama suhunya. Nah, udah melakukan TTV seperti biasa, pastinya aku tulis di buku tulis ini. Nanti aku kasih tahu ke kakaknya kalau tindakannya udah selesai, baru nanti aku salin ke buku TTV kakaknya buat disalin. Nah, udah melakukan TTV, aku lanjut untuk mengganti pampers. Nah, untuk hari ini aku mengganti pampers 3 orang guys. Yang pertama ada 322 bed 1 Ibu E. Terus ada 319 bed 2 Tuani W. Terus juga ada observasi 318. Tapi untuk yang 318 itu aku nggak ngebantu karena observasi sama temen aku aja sih guys, karena kakaknya udah melakukan tindakannya sendiri. Jadi yang aku lakuin itu ada 2 orang, 322 bed 1 Ibu E sama 319 bed 2 Bapak W. Nah, udah selesai melakukan tindakan mengganti pampers pasien, aku lanjut untuk mengganti cairan infus, yaitu di ruangan 319 bed 1 Tuan H. Dan juga aku ada ganti cairan infus di pasien 321 bed 5 Ibu S.
Nah, udah melakukan semua tindakan tersebut, aku lanjut untuk balik ke nurse station dan aku disuruh untuk mengantarkan sampel air liur pasien ke laboratorium. Jadi aku minta dulu ke ruangan perawat. Di situ ada kakak perawat juga buat minta wadah semacam kayak botol slime gitu, Pak. Terus nanti aku ke ruangan pasiennya, terus aku minta sampel air liurnya. Jadi gini guys, aku minta dulu, kakak, aku disuruh kakak di nurse station buat mengambil sampel air liur pasien. Terus aku boleh minta wadahnya nggak kak gitu. Terus kata kakaknya, boleh deh ini. Oke kak, makasih. Nah terus lanjut ke ruangan pasien yang disuruh. Tok tok tok. Selamat siang kak, ibu, aku disuruh untuk kakak perawatnya minta sampel air liur ibu. Ibu boleh nanti air liurnya dimasukin ke wadah ini atau enggak dahak dari batuk ibu boleh dimasukin juga. Nanti kalau udah ibu bisa pencet tombol merah di atas kasur ibu. Kalau sudah selesai, saya tunggu di luar ya bu, atau ke nurse station gitu. Oh iya, sekarang ya neng gitu katanya. Terus aku bilang iya sekarang bu. Oke. Terus akhirnya aku keluar ruangan ke nurse station. Gak lama ibunya mencet tombol merah, terus bunyi kan tenot-tenot gitu. Terus aku balik lagi ke ruangannya, ibu udah selesai, udah neng ini. Oke, aku ambil tuh sampelnya. Oke ibu, permisi ya ibu, aku balik ke nurse station lagi, permisi gitu. Terus aku tutup lagi, permisi bu, cekrek. Nah, terus aku balik lagi ke kakaknya, kakak ini sampel air liur pasien gitu kan. Terus kakaknya langsung, oh ya sebelumnya itu tempatnya udah aku kasih stiker nama pasiennya guys. Terus kata kakaknya, oke deh bentar ya gitu. Sekalian kakaknya lagi bikin suratnya gitu buat ke laboratorium, aku disuruh buat ngebalutin wadah tadi ke pakai handscoon guys. Jadi ini misalnya ini ya guys, ini wadahnya. Nah ini aku lagi pakai handscoon, dibalutin terus nanti diikat gitu. Nah udah kan guys, udah jadi juga suratnya. Aku lanjut ke bawah, aku anterin ke laboratorium cairannya. Terus kalau udah semuanya selesai, aku langsung naik ke lantai atas tempat aku PK lagi. Setelah itu aku ada observasi copot infus. Terus aku ada per bed 321 bed 1 dan bed 2 itu bersama temen aku. Terus juga ada di situ aku sekalian membersihkan tempat tidur karena pasien di bed tersebut dua-duanya sudah pulang guys. Jadi aku kayak inisiatif aja sih nanyain ke kakaknya, kayak kak itu kan udah pulang, terus juga boleh aku bantuin beresin nggak tempat tidurnya gitu kan. Terus kata kakaknya, oh iya deh boleh gitu. Yaudah akhirnya aku ajak sama teman aku kan si Ashley buat kita bersihin per bednya nih. Nah udah selesai, kita udah bersihin semuanya. Terus lanjut untuk mengantarkan pasien pulang. Nah itu aku disuruh kakaknya, tadinya nyala dulu kan guys belnya. Nah disuruh kakaknya bawa kursi roda. Nah akhirnya aku bawa kursi roda, terus nyamperin pasiennya, terus nanti pasiennya aku pindahin ke kursi rodanya. Terus aku bantu juga kayak pelan-pelan ya pak gitu. Terus akhirnya udah kan ke kursi roda, terus aku dorongin ke lantai bawah. Terus aku sekalian nanya juga, ibu sudah selesai administrasinya, sudah boleh pulangnya, sama kakak perawatnya. Iya nih udah selesai semua, udah boleh pulang juga gitu. Oke, akhirnya aku anterin ke bawah. Terus juga ibunya sekalian nungguin jemputannya kayak Grab gitu. Nah udah selesai semuanya, aku melakukan observasi pemberian obat melalui rektal. Jadi ada pasien aku yang nggak bisa BAB guys. Jadi dia udah nggak BAB lama gitu. Dan akhirnya kakak perawat aku ngasih obat melalui rektal. Jadi semacam botol gitu. Misalnya gini guys, ini botol, terus ada lancipnya. Nah ini tuh cairan ya isinya. Terus nanti langsung aja izin dimasukin ke anus pasien. Setelah itu baru cairannya dimasukin. Nah udah selesai seperti itu, aku juga melihat kakaknya pemberian obat melalui vena yang seperti kemarin. Misalnya udah diinfus, terus ada lubang infus gitu kan, dimasukin tapi tanpa jarum ya guys. Terus aku juga mengantarkan sampel urin ke ruangan laboratorium kayak yang tadi guys, dibaluti dengan handscoon dulu, terus aku langsung balikin ke ruangan laboratorium. Terus juga aku ada mencopot infus 320 bed 2 Tuan M.
Terus udah aku copot pelan-pelan semuanya pakai handscoon, pastinya pakai APD yang lengkap biar aman. Terus juga dicopotin pelan-pelan pakai alcohol swab. Terus nanti pokoknya semuanya dilakuin dengan aman dan supaya pasiennya tetap nyaman. Setelah itu, yang terakhir aku ada observasi membersihkan selang infus yang berdarah. Jadi ada pasien aku yang pencet tombol merah. Nah, pertamanya itu dia lagi dari toilet, terus tempat tidurnya basah. Jadinya aku melakukan perbed di ruangan tersebut kan. Kata suaminya itu sus spraynya basah karena kena air putih. Ya udah, terus akhirnya kakaknya juga nyuruh aja ganti spraynya. Terus sekalian juga kata aku kayak nanyain bantalnya juga mau diganti nggak pak kainnya gitu. Oh iya boleh neng gitu kan. Akhirnya aku bersihin semuanya. Terus nggak lama mencet lagi pasien tersebut, dan ternyata setelah dari toilet istrinya sendiri kembali ke tempat tidur, selangnya macet. Terus akhirnya aku kasih tauin ke kakaknya kan, kak cairan selangnya macet di ruangan ini dan ini. Oh iya deh nanti kakak ke situ. Akhirnya ke situ kan kakak perawatnya. Terus akhirnya setelah dilihat beneran macet. Terus kakaknya kayak pakai teknik yang diputer terus baru ditarik gitu berkali-kali, ternyata masih macet. Dan ternyata kayak kesumbat darah beku gitu lah guys. Pokoknya kayak di selangnya tuh ada darahnya gitu. Terus akhirnya kakak perawatnya balik lagi ke nurse station bawa alat-alat. Terus aku ngeliatin kakak perawatnya, dan aku jadi tahu kalau misalnya cara ngebersihin darah di infus tuh kayak pakai suntikan gitu. Pokoknya guys kayak yang di gitulah buat darahnya keluar, terus biar nanti cairannya jadi netesnya tuh lancar. Udah semuanya aku udah selesai. Terus juga aku balik ke nurse station. Terus kakaknya bilang udah malam deh pulang gitu. Oke, waktunya sudah pulang, sudah waktunya pulang. Terus aku langsung ke sama temen aku si Ashley balik ke ruangan perawat. Kita rapi-rapi. Terus kita nggak lupa buat absen di absen kertas kelompok. Terus kalau udah semua udah rapi, kita pamit ke kakaknya, kakak aku pulang ya gitu. Makasih kak gitu. Pokoknya udah semuanya. Kita ke lift lantai bawah dan pulang ke rumah masing-masing. Aku juga nggak lupa buat absen online di website di rumah sakit tersebut. Udah selesai guys semua cerita aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.